Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan materi tentang logistik linen. Selamat menyaksikan. Pengertian linen dan jenis-jenis linen. Linen adalah seluruh produk tekstil yang digunakan di rumah sakit untuk menunjang pelayanan kesehatan. Linen digunakan hampir di seluruh unit pelayanan seperti ruang rawat inap, ruang operasi, ruang bersalin, ruang ICU, dan unit lainnya. Karena digunakan secara langsung oleh pasien maupun tenaga kesehatan, linen harus selalu dalam keadaan bersih, aman, dan nyaman digunakan. Ada jenis-jenis linen yang digunakan di rumah sakit sangat beragam. Antara lain ada spray atau laken sebagai alat tempat tidur pasien, stik laken sebagai alat tambahan untuk melindungi spray utama, perlak untuk mencegah cairan menembus kasur, lalu ada sarung bantal dan sarung guling, selimut pasien, bed cover, tirai atau gorden pembatas, ada handuk, pakaian pasien, pakaian operasi, lalu ada linen bayi seperti kain bedong, ada popok, dan pakaian bayi. Semua jenis linen tersebut harus dikelola dengan baik agar selalu tersedia sesuai kebutuhan pelayanan di rumah sakit. Standarisasi dan perencanaan linen. Agar linen yang digunakan memiliki kualitas yang baik, rumah sakit menerapkan standarisasi linen. Standarisasi pertama adalah standar produk linen yang harus memiliki kualitas yang baik, nyaman digunakan, dan memiliki masa pakai yang panjang sehingga lebih ekonomis. Kedua adalah standar desain. Desain linen rumah sakit dibuat sederhana, ergonomis, dan mudah digunakan oleh pasien maupun petugas. Ketiga adalah standar material. Bahan linen dapat berupa kartun, CVC, TC, maupun polister. Pemilihan bahan disesuaikan dengan fungsi, kenyamanan, serta kemudahan perawatan. Yang keempat adalah standar ukuran. Ukuran linen harus sesuai dengan kebutuhan penggunaan dan mempertimbangkan efisiensi biaya operasional. Kelima adalah standar jumlah. Rumah sakit idealnya memiliki 5 par linen. 3 par digunakan dalam proses pelayanan, yaitu 1 par sedang digunakan, 1 par sedang dicuci, dan 1 par sebagai cadangan. 2 par lainnya disimpan sebagai stok bagian logistik. Selain standarisasi, rumah sakit juga melakukan perencanaan linen secara terpusat atau sentralisasi. Sistem ini memudahkan pengawasan, pengendalian stok, dan pengendalian linen. Pengelolaan linen di ruangan. Dalam pengelolaannya, linen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu linen infeksius dan linen non-infeksius. Linen infeksius adalah linen yang terkontaminasi darah, cairan tubuh, atau feses pasien. Contohnya, linen dari ruang isolasi pasien atau dengan penyakit infeksi tertentu. Sedangkan, linen non-infeksius adalah linen yang tidak terkontaminasi cairan tubuh pasien. Di ruangan, petugas harus memisahkan kedua jenis linen tersebut sejak awal. Linen infeksius dimasukkan ke dalam kantong khusus yang berwarna kuning dan ditutup rapat sebelum dibawa ke laundry. Setelah dikumpulkan, linen diangkut menggunakan troli khusus menuju unit laundry. Troli yang digunakan harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu yang pertama, dipisahkan antara troli linen kotor dan linen bersih. Yang kedua, terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan dan tidak berkarat. Yang ketiga, memiliki kapasitas yang cukup. Yang keempat, mudah dicuci setelah digunakan. Yang kelima, tidak diisi melebihi kapasitas. Tujuan dari pemisahan linen yang benar adalah untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang antara linen kotor dan linen bersih. Setelah digunakan dalam pelayanan pasien, linen kotor dikumpulkan dari setiap unit pelayanan rumah sakit, seperti ruang rawat inap, IGD, ICU, kamar operasi, dan poliklinik. Linen kemudian dimasukkan ke dalam kantong khusus sesuai kategorinya, lalu diangkut menggunakan troli menuju unit laundry. Proses ini dilakukan untuk menjaga kebersihan serta mencegah terjadinya kontaminasi selama pengangkutan. Setelah sampai di unit laundry,
linen akan melalui beberapa tahapan pengolahan. Tahap pertama adalah penerimaan linen kotor. Pada tahap ini dilakukan pencatatan jumlah linen yang diterima dari masing-masing unit pelayanan. Tahap kedua adalah pemilahan dan penimbangan. Linen dipisahkan berdasarkan kategori infeksius dan non-infeksius. Kemudian ditimbang untuk menentukan jumlah bahan kimia yang akan digunakan. Tahap ketiga adalah pencucian. Tujuan pencucian tidak hanya membersihkan noda, tetapi juga membunuh mikroorganisme dan menjaga kualitas linen. Tahap berikutnya adalah pengeringan. Linen dikeringkan menggunakan mesin pengering dengan suhu sekitar 70 derajat Celcius selama kurang lebih 10 menit. Setelah kering, linen disetrika menggunakan mesin setrika agar rapi dan siap digunakan kembali. Kemudian, linen dilipat dengan rapi dan disimpan di ruang penyimpanan khusus. Penyimpanan bertujuan melindungi linen dari kontaminasi ulang, debu, serangga, maupun mikroorganisme. Selanjutnya, distribusi linen dilakukan menggunakan prinsip FIFO atau first in first out, yaitu linen yang pertama kali disimpan harus digunakan terlebih dahulu. Selain itu, rumah sakit juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kondisi dan ketersediaan linen. Dengan pengelolaan yang baik, linen yang bersih, aman, dan siap pakai dapat selalu tersedia untuk mendukung pelayanan rumah sakit. Sekian penjelasan video dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.